Menjelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mendorong Bawaslu RI untuk mengawasi dengan ketat penyebaran hoaks dan kebencian yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan atau yang disingkat SARA. Sementara di sisi lain, politikus PDIP Ruhut Sitompul masih saja menebar fitnah dan isu SARA yang diarahkan kepada bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Lantas, akankah arahan presiden ini akan terbukti diterapkan kepada siapa saja atau hanya kepada lawan saja? Soal politik identitas, politik SARA dan hoax. Hati-hati, hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai segera diperingatkan. Tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil. Viral dalam acara konsolidasi nasional Bawaslu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung ide Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI untuk mengawasi media sosial atau medsos. Pasalnya, medsos sering menjadi tempat menyebarkan hoaks hingga kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pak Rahmat Baja menyampaikan akan ada pengawasan media sosial. Ada polisi cybernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, kata Jokowi dalam konsolidasi nasional tersebut di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu 17 Desember 2022 pada sore hari. Jokowi menjelaskan, situasi di dunia nyata seringkali tidak sepanas yang tergambar di media sosial. Ternyata memang ada yang mengusahakan dunia nyata menjadi panas dengan cara menyulut api di media sosial. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos, kata Jokowi. Oleh sebab itu, saya setuju sekali Bawaslu menyampaikan ide polisi cyber itu, kata Jokowi. Politik yang memecah belah persatuan bangsa tidak boleh diterapkan di Indonesia. Maka persatuan harus tetap dijaga meski pemilu diwarnai persaingan. Apalagi isu SARA. Hal itu perlu diantisipasi secepat mungkin. Salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoax. Ini, hati-hati mengenai ini, kata dia. Indonesia yang diisi oleh beragam masyarakat bisa sangat rawan terhadap perpecahan akibat isu yang memecah belah. Maka, bila ada calon yang bermain-main dengan isu SARA, Bawaslu perlu cepat memanggil pihak calon tersebut. Gak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil udah. Pasti grogi, kata Jokowi disambut tawa seisi ruangan. Di sisi lain, politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP Ruhut Sitompul masih saja berkeliaran. Bahkan beberapa hari yang lalu dia mengunggah sebuah poster yang menyeret nama Anies Baswedan di akun sosial medianya. Pada poster yang diunggah, terlihat tulisan yang menjatuhkan bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Nasdem. Dalam poster itu pun, Ruhut menuliskan kalimat, Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecah NKRI. Tidak hanya itu, Ruhut juga memberikan narasi pada unggahannya tersebut. Benar nih, ngeri kali. Gusti Botensari merdeka. Cuit Ruhut dikutip pada Kamis 15 Desember 2022 dari konten Jatim. Sementara yang terbaru dikutip dari keuangannews.id,
Politikus PDIP tersebut menyebut Anies Baswedan pribumi palsu dan aslinya keturunan Yaman. Politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul, ikut mengomentari pernyataan Anies Baswedan bahwa kain batik merupakan pakaian yang seharusnya digunakan untuk bagian bawah atau sarung, bukan sebagai baju. Dalam akun Twitternya, Ruhut menuliskan kalimat, "Hahaha, tertawa aku termehek-mehek. Akhirnya terbongkar juga bohong selama ini, mengaku-ngaku pribumi asli dari suku Jawa, Yogya. Jadi ketahuan palsunya, Yaman sih leluhurnya. Sok pintar, merdeka," kata Ruhut pada Jumat 16 Desember. Bahkan yang terbaru, Ruhut Sitompul membuat publik geram dengan cuitan yang ditulisnya di akun Twitter miliknya. Pasca kekalahan Maroko 1-2 dari Kroasia di pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022 di Qatar. Di akun Twitternya, Ruhut memancing amarah publik dengan mengaitkan Maroko sebagai bagian dari kadrun. Akhirnya yang menang Kroasia. Aku kira Maroko yang menang, kok bisa ya? Cuit Ruhut Sitompul. Begitulah, jangan sampai didukung. Kadrun pasti kalah. Ini fakta. Ngeri kali, merdeka, sambungnya. Cuitan dari Ruhut Sitompul ini pun memancing amarah sejumlah netizen. Mayoritas netizen tidak suka dengan cuitan Ruhut yang mengaitkan Piala Dunia 2022 di Qatar dengan politik. Apa hubungannya sepak bola sama politik, bos? Kamu jangan bicara identitas politik di dunia sepak bola. Kamu mau adu domba ya? Ruhut, rugi Pak Jokowi didukung orang seperti Anda, balas salah satu netizen. Hahaha, ini lagi parah. Apa urusannya orang mendukung tim bola sama politik? Kok jadi dipaksa dihubung-hubungin? Parah, sambung akun lain. Bola kok disangkut pautkan sama kadrun? Habis obat kau kali Yahud, timpal akun lainnya.